Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, Pak Cliff. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang perusahaan dagang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana sih konsep dasar dari perusahaan dagang itu sendiri, gitu ya. Nah, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual suatu produk jadi. Nah, jadi dari satu poin ini kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dagang itu tidak membuat produknya sendiri. Nah, melainkan mereka itu berperan sebagai produsen dan konsumen, gitu ya. Nah, produsennya itu di mana? Produsen itu berarti mereka menyediakan barang-barang untuk konsumen mereka, gitu ya. Mereka menjual barang-barang, mereka menjadi produsen, gitu ya. Nah, lalu kalau konsumen itu gimana maksudnya? Nah, perusahaan dagang menjadi konsumen itu ketika mereka membeli barang-barang persediaan mereka di suatu supplier. Nah, ini berhubungan dengan poin ketiga, yang di mana seluruh produknya berasal dari supplier untuk dijual kembali. Nah, itu adalah peran dari perusahaan dagang ketika menjadi konsumen, gitu ya. Jadi, perusahaan dagang menjadi konsumen itu ketika mereka datang ke supplier, lalu mereka membeli barang-barang persediaan untuk dijual kembali ke kita, gitu. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Oke, next. Di sini saya akan lebih memaparkan perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang dimana pada perusahaan dagang ini terdapat akun yang berhubungan dengan persediaan. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang akun-akun yang berhubungan dengan persediaan ini pada next slide, gitu ya. Jadi perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang pertama adalah pada persediaan. Nah, perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan. Namun, perusahaan dagang itu memiliki persediaan untuk dijual kembali. Gitu ya. Next, di sini ada perbedaan juga di laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, yang di mana pada perusahaan dagang itu ada perhitungan laba rugi yang lebih kompleks gitu ya. Nah, karena di sana nanti di laporan keuangan itu nanti ada yang namanya pendapatan neto, laba kotor, laba bersih, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di next slide, gitu ya. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana sih jurnal umum di perusahaan dagang, gitu ya. Nah, di jurnal umum di perusahaan dagang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Nah, sebenarnya yang mana sih yang lebih benar, yang mana sih yang lebih tepat, yang mana sih yang salah gitu? Nah, sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kedua metode ini um, bisa dilakukan, namun yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari adalah metode perpetual. Kenapa? Karena metode perpetual ini lebih akurat, gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang metode perpetual dibandingkan metode periodik. Namun, kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya metode periodik, apa sih sebenarnya metode perpetual gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode perpetual, di mana metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi jual beli sehingga terkesan lebih akurat gitu ya. Nah, jadi pada metode perpetual ini mereka mencatat pada satu jurnal mereka mencatat 4 akun sekaligus. Nah, ketika terjadi penjualan mereka mencatat uh, sumber uang itu dari mana sih? Apakah dari piutang atau kas gitu ya? Lalu yang kedua, penjualan mereka yang diakui berdasarkan jumlah piutang atau kas yang mereka terima ini. Gitu. Lalu selanjutnya mereka mencatat HPP mereka, beban mereka itu berapa sih? Beban persediaan mereka itu berapa sih beban pokok mereka? Lalu persediaan mereka juga berkurang berapa sih gitu ketika terjadi penjualan? Ketika terjadi penjualan kan tentunya persediaannya berkurang gitu ya. Maka tentunya persediaannya akan uh, menipis gitu ya. Nah, itu dicatat di metode perpetual. Melainkan di metode periodik ini atau metode catatan stok yang didasarkan kepada jumlah fisik dari barang setiap akhir periode itu tidak dicatat pada setiap jurnal gitu ya. Itu adalah catatannya di mana metode perpetual itu mencatat transaksi jual beli, tapi metode periodik ini tidak mencatat transaksi jual beli. Jadi mereka hanya mencatat ketika terjadi penjualan, mereka hanya mencatat
satu dua akun saja gitu ya yang dimana piutang atau kas yang menjadi sumber penjualan mereka, lalu mereka mengakui penjualan mereka sesuai dengan piutang atau kas tersebut. Mereka tidak mencatat berapa sih HPP-nya dan berapa sih persediaan yang berkurang akibat penjualan tersebut. Melainkan mereka mencatat uh, beban mereka dan persediaan mereka itu dari jumlah fisik dari barang setiap akhir periode. Nah, jadi pada akhir periode mereka akan mencatat ke gudang, mereka akan mengecek gitu ya, mengecek sebenarnya jumlah fisik dari barang tersebut pada akhir periode itu berapa sih? Jadi kalau misalnya awalnya mereka punya persediaan 100, lalu ternyata akhirnya adalah pada akhir periode sisa 40, oh berarti yang kejual itu 60. Nah, kalau metode periode kayak gitu, gitu ya. Jadi yang lebih akurat tentu metode perpetual. Maka dari itu metode perpetual lebih sering digunakan daripada metode periodik di kehidupan sehari-hari. Tuh. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang akun-akun baru di metode perpetual. Gitu ya. Nah, pada metode perpetual terdapat 4 akun baru. Yang pertama ada persediaan, lalu metode penjualan, diskon penjualan, dan beban akun penjualan. Gitu ya. Nah, yang pertama persediaan. Persediaan itu berasal dari yang tadi. Ketika perusahaan dagang menjadi konsumen, lalu mereka membayar uang dengan uang itu untuk stok mereka, untuk persediaan mereka yang akan dijual kembali nantinya gitu ya. Nah, jadi persediaan itu termasuk em, hak kita gitu ya. Hak kita untuk menjual barang tersebut gitu. Jadi persediaan itu termasuk aset. Nah, aset itu bertambah di mana? Aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, jadi ketika persediaan kita bertambah, maka persediaan akan dicatat di debit dan jika berkurang, persediaan akan dicatat di kredit. Gitu. Next, retur penjualan. Nah, retur penjualan ini juga berhubungan dengan persediaan ya. Dan retur penjualan itu maksudnya misalnya ada orang yang membeli ke kita gitu ya, ada orang si A ini membeli ke kita barang. Lalu setelah dibeli, setelah dibayar, dia em, mengembalikan barang yang sudah dia beli itu. Gitu ya. Jadi kita mendapatkan persediaan kita kembali. Gitu. Jadi persediaan kita akan bertambah. Gitu. Ja, maka dari itu retur penjualan itu biasanya dicatat di debit. Kenapa? Karena persediaan kita bertambah akibat adanya retur penjualan tersebut. Karena persediaan kita kan dikembalikan gitu ya. Karena mereka misalnya mungkin ada alasan tertentu, jadinya barang yang mereka beli itu dikembalikan gitu. Maka pada kita sebagai sisi penjual akan dicatat sebagai retur penjualan, yang di mana akun normalnya itu berada di debit karena mereka akan bersifat menambah persediaan gitu. Nah, next di sini ada diskon penjualan. Nah, berbeda dengan retur penjualan tadi, yang di mana kalau retur penjualan itu berarti mereka menambah menambah stok persediaan kita. Namun pada diskon penjualan ini akan mengurangi, bukan mengurangi stok, melainkan mereka itu diskon penjualan itu mengurangi nilai dari persediaan itu sendiri. Karena ketika kita sebagai penjual uh, menjual barang, lalu kita memberikan diskon, maka tentunya kas yang kita dapatkan akan berkurang. Maka dari itu, nilai dari persediaan tersebut akan berkurang akibat dari diskon penjualan. Maka dari itu, uh, diskon penjualan biasanya dicatat di kredit karena mengurangi nilai dari persediaan. Tuh. Next, beban akun penjualan. Bagaimana dengan beban akun? Tentunya kalau seperti di perusahaan jasa gitu ya. Kalau beban itu akan bertambah di debit. Mengapa? Karena beban itu berhubungan dengan ekuitas gitu ya. Beban berhubungan dengan ekuitas yang dimana kalau ekuitas itu saldo normalnya di kredit. Nah, kalau misalnya ekuitas berkurang akibat beban, berarti beban akan ditaruh di debit karena akan mengurangi ekuitas nantinya. Gitu. Jadi, saldo normal dari beban akun penjualan ini adalah berada di debit. Nah, oke. Next.
Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang free on board. Nah, free on board ini berkaitan dengan yang tadi ya, beban akun penjualan, gitu ya. Nah, free on board ini adalah titik tanggung jawab antara penjual dan pemberi yang juga berhubungan dengan biaya pengiriman barang. Nah, terdapat dua jenis FOB, yaitu FOB shipping point dan FOB destination, gitu ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang FOB shipping point. Nah, ketika suatu invoice tertulis bahwa ada metode pengiriman dengan shipping point, berarti misalnya nih, kita sebagai penjual, gitu ya. Kita sebagai penjual hanya mengirimkan barang pada kurir, gitu ya. Jadi, ketika barang tersebut sudah diambil oleh kurir, maka barang tersebut akan eh, bukan barang tersebut, tapi kayak tanggung jawab dari barang tersebut akan berpindah dari penjual ke pembeli. Itu FOB shipping point. Dan yang membayar kurir tersebut adalah si pembeli tersebut. Itu. Nah, kalau FOB destination ketika kita menjadi penjual, lalu kita mengirimkan barang, maka itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita hingga barang tersebut sampai ke tangan pembeli, gitu ya. Jadi ketika kalau FOB shipping FOB destination berarti kita sebagai penjual akan mengirimkan barang tersebut entah lewat apa, lewat kita sendiri atau lewat perusahaan lain akan kita akan mengirimkan barang tersebut. Lalu ketika barang tersebut sudah sampai ke tangan pembeli, maka tanggung jawab kita sudah selesai sampai sana, gitu. Tanggung jawab kita sebagai penjual sudah selesai hingga um, barang tersebut sampai di tangan pembeli. Tapi kalau FOB shipping point tadi, tanggung jawab kita itu selesai ketika kita memberikan barang pada kurir, gitu ya. Itu perbedaan dari FOB shipping point dan destination. Dan destination juga, kalau FOB destination itu yang membayar ongkir adalah kita sebagai penjual. Jadi pembeli itu hanya terima beres aja gitu. Terima beres aja. Tapi kalau FOB shipping point berarti pembelilah yang akan bertanggung jawab ketika kita sebagai penjual sudah memberikan barang yang sudah dibeli oleh pembeli ke kurir gitu ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab, lalu mereka juga yang akan membayar ongkos kurir tersebut. Gitu. Itu adalah perbedaan dari FOB shipping point dan FOB destination. Oke. Nah, next, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang termin. Nah, termin diskon gitu ya. Termin diskon ini adalah yang berhubungan dengan diskon penjualan tadi. Gitu. Nah, di sini kita mungkin ada sedikit pemaparan gitu ya. Ketika terjadi invoice, ketika kita mengeluarkan invoice sebagai penjual, kita mengeluarkan invoice kepada pembeli pada tanggal 1 Mei 2024, lalu kita mengeluarkan termin atau ketentuan diskon dengan syarat 2/10 N/30. Nah, apa sih arti dari termin diskon ini? Nah, artinya adalah ketika pembeli itu membayar tagihan mereka sesuai dengan invoice dengan jangka waktu 1 sampai 10 hari setelah tanggal 1 Mei ini, berarti mereka akan mendapatkan diskon sebesar 2 yang di depan ini ya, 2. 2 itu berarti 2%. Mereka akan mendapatkan 2% diskon ketika si pembeli membayar tagihan mereka, melunaskan tagihan mereka dengan rentang waktu 1 sampai 10 hari setelah tanggal invoice. Nah, gitu ya. Dan batas akhir dari hmm, batas akhir dari tagihan tersebut, pembayaran tagihan tersebut adalah 30 hari setelah tanggal 1 Mei gitu, yang dimana batas akhirnya itu tidak ada diskon karena di sini tulisannya adalah N gitu ya. N itu berarti nggak ada diskon. Jadi setelah setelah 10 hari setelah rentang 1 sampai 10 hari itu udah nggak dapat diskon lagi gitu ya. Kalau misalnya kita membayar di hari ke-11 setelah di hari ke-11 di hari ke-12 setelah invoice tersebut terbit, berarti kita tidak mendapatkan diskon gitu ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika
kita membayar invoice pada tanggal 12 Mei. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menghitung termin diskonnya sebenarnya? Nah, itu termin diskon itu berarti ini maksudnya kan 2 per 10, berarti kayak 1 plus 10. Nah, gitu ya. Jadi, 1 plus 10 itu berarti 10 hari setelah invoice tersebut keluar. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, misalnya nih, pada tanggal nih, tanggal 1 Mei, invoice tersebut keluar dengan termin diskon 2 per 10. Nah, berarti kita hitung 1 Mei. 1 Mei ke 2 Mei kan satu. Jaraknya satu hari. Berarti misalnya 1 Mei ke 2 Mei, 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, 7 Mei, 8 Mei, 9 Mei, 10 Mei, 11 Mei. Nah, diskonnya itu akan hanya mencapai ketika kita membayar pada tanggal 11 Mei. Kalau misalnya pada tanggal 12 Mei gimana? Berarti kita membayar full. Nah, itu masuk ke ketentuan diskon yang kedua. Kita membayar full sesuai dengan invoice. Jadi nggak ada potongan sama sekali. Dengan pembayaran akhir 30 hari setelah tanggal 1 Mei. Nah, gitu. Itu penjelasan dari termin diskon. Nah, ini sesuai dengan artinya di bawahnya ya. Diskon 2% setelah 10 hari pembayaran. Nih, maksudnya itu dengan rentang 1 sampai 10 hari setelah invoice tersebut keluar. Itu adalah maksud dari admin diskon di sini. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah laporan keuangan dari perusahaan dagang. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Gitu ya. Perbedaannya dengan perusahaan jasa. Nah, di sini yang pertama perbedaannya itu terletak pada laporan laba rugi. Gitu ya. Nah, pada laporan laba rugi di perusahaan dagang terdapat tiga, tiga jenis laba. Gitu ya. Yang pertama adalah pendapatan neto itu didapatkan ketika pendapatan dikurangi dengan retur dan diskon, gitu ya. Ketika pendapatan dikurangi dengan retur dan diskon. Lalu, laba kotor didapatkan ketika pendapatan itu tadi dikurangi dengan HPP. Laba kotor didapatkan ketika pendapatan neto dikurangi dengan HPP. Next, laba bersih. Laba bersih itu didapatkan dari laba kotor tadi dikurangi dengan beban-beban operasional gitu ya. Dan ketika terjadi mungkin ada tambahan lain atau pendapatan dan beban lain itu masuk ke sini juga. Jadi laba kotor dikurangi beban operasional, dikurangi beban-beban lain, lalu ditambah juga dengan pendapatan-pendapatan lain. Nah, pendapatan-pendapatan lain ini berarti pendapatan yang di luar dari proses penjualan kita, proses penjualan dari persediaan kita gitu ya. Kalau pendapatan itu tadi ini didapatkan dari tentunya dari sumbernya itu dari neraca saldo. Lalu dari neraca saldo itu kita buat laporan keuangan sesuai dengan neraca saldo dan di mana pendapatan pada neraca saldo itu kita pindahkan ke laporan keuangan lalu sama halnya dengan retur dan diskon lalu kita mengurangi pendapatan dengan retur dan diskon lalu kita mendapatkan pendapatan itu sesuai dengan barang yang kita jual sesuai dengan personal kita. Lalu kita mengurangi pendapatan itu tadi dengan HPP kita. Lalu kita mengurangkan laba kotor yang didapatkan dari pendapatan itu dikurangi HPP itu dengan um, beban-beban lain, beban-beban operasional pertama dikurangi beban-beban operasional, lalu dikurangi beban-beban lain yang di luar operasional, lalu ditambahkan pendapatan-pendapatan lain yang di luar operasional juga. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka akan didapatkan laba bersih. Nah, contohnya adalah di kurva ini. Nah, misalnya kita mendapatkan pendapatannya itu 10 miliar. Lalu ketika dikurangi dengan HPP, maka kita akan mendapatkan 5 miliar. Jadi laba kotornya segini, pendapatan netonya segini, lalu ketika dikurangi dengan beban-beban operasional, beban-beban lain dan ditambahkan dengan pendapatan-pendapatan lain di luar operasional, kita akan mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Ini adalah laba bersih dari perusahaan dagang itu sendiri.
Oke. Next, ada laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan itu juga berbeda di perusahaan dagang. Nah, perbedaannya itu apa? Terletak di mana? Terletak pada inventory. Nah, inventory itu termasuk pada aset. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa inventory atau persediaan itu masuk ke aset suatu perusahaan. Gitu ya, yang dimana pada laporan posisi keuangan itu kan mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, tentunya persediaan akan masuk ke sesi aset dari laporan posisi keuangan tersebut. Gitu. Jadi, perbedaannya dengan perusahaan jasa adalah adanya akun inventory atau persediaan pada laporan posisi keuangan. Tuh, itu adalah perbedaan laporan posisi keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, bagaimana dengan laporan keuangan lainnya? Laporan keuangan lainnya itu relatif sama gitu ya. Seperti misalnya tadi laporan laba rugi kan dibuatnya itu dari laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi yang tadi saya sudah jelaskan, ada perbedaan juga di antara itu. Dan dari laporan laba rugi ada laporan saldo laba. Nah, laporan saldo laba ini sama seperti perusahaan dagang, eh, sama seperti perusahaan jasa, mohon maaf. Nah, setelah laporan saldo laba akan ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini perbedaannya terletak pada di sini adanya akun inventory gitu ya pada laporan posisi keuangan. Lalu setelah laporan posisi keuangan dibuat laporan arus kas. Yang dimana laporan arus kas ini berdasarkan buku besar dari kas ataupun bank gitu. Jadi itu juga relatif sama dengan perusahaan jasa. Nah, jadi perbedaan yang cukup signifikan itu ada pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Itu saja. Oke, next. Nah, di sini kita akan langsung saja ke praktek proses penjurnalannya gitu ya, agar kita tidak bingung dengan bagaimana sih proses perjurnalan yang sebenarnya dengan case yang sebenarnya gitu. Case yang sesuai dengan kehidupan-kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Oke. Langsung saja ke proses penjurnalannya. Oke. Nah, di sini sudah ada invoice dari perusahaan-perusahaan dagang. Dan sekarang kita akan membuat jurnalnya terlebih dahulu. Untuk jurnalnya kita menggunakan template yang sama seperti perusahaan dagang. Kita buat dulu dari tanggal, lalu akun debit, akun kredit, debit, kredit, akun, dan keterangan. Oke, setelah itu kita sesuaikan dulu. Kita buat ke bawah. Kita buat kira-kira 100 agar cukup semua. Oke, setelah itu kita sesuaikan dulu. Nah, untuk akun debit dan kredit ini kita menggunakan yang namanya data validation seperti yang sebelumnya. Kita buat dulu data validation-nya dengan cara ngeblok semua tabel yang udah kita buat. Lalu kita klik data dan klik data validation. Nah, di sini kita cari yang list, lalu search-nya adalah dari COA. Nah, yang ini. Ini sudah kita buat juga dari pertemuan sebelumnya, gitu. Jadi tinggal dimasukkan ulang saja. Oke, nah ini udah muncul. Nah, sekarang kita mulai berjurnal. Di tanggal 1 kita lihat dulu invoice-nya seperti apa. Nah, di sini invoice-nya pada tanggal 1 Mei, yang dimana PT Sinar Sempurna, kita ini sebagai PT Anugerah Jaya ya, kita sebagai PT Anugerah Jaya yang membeli sebuah persediaan untuk berjualan di PT Sinar Sempurna, yang dimana di sini persyarat-syarat pengirimannya adalah shipping point, yang dimana kalau shipping point, maka kita yang membayar ongkos kirim dari pengiriman barang-barang ini. Nah, pertama kita menjurnal terlebih dahulu utang dan persediaan kita. Nah, yang pertama persediaan kita tentu nambah sebesar segini dan hutang kita juga nambah karena di sini sifatnya adalah invoice. Nah, kalau persediaan
persediaan, oh kita tulis dulu tanggalnya tanggal 1 Mei 2024. Lalu akun debitnya persediaan yang mana kalau persediaannya bertambah, kalau aset bertambah itu berada di debit sebesar berapa? Kita lihat sebesar 6.820. Nah, 6.820, dan jika hutang bertambah, hutang itu bertambah di, kita lihat hutang bertambah di kredit. Nah, itu dengan nominal yang sama gitu. Nah, untuk akun kita menggunakan rumus yang sama. Jika eh, debit sama dengan nol, maka yang keluar adalah akun kredit. Namun jika salah, yang keluar adalah akun debit. Nah, ini udah selesai. Nah, nanti kita tinggal drag ke bawah aja. Itu gampang ya. Nah, next. Nah, masih di tanggal yang sama yang dimana kita membayar jasa pengiriman. Nah, ini jasa pengirimannya adalah jasa pengiriman 20 kilo untuk eh, segala persediaan yang sebelumnya kita telah beli, yang dimana total pembayarannya adalah 500.000. Nah, di sini adalah kwitansi yang dimana jika kwitansi kita sudah membayarnya, kita membayarnya melalui kas gitu. Nah, apabila kita membayarnya melalui kas, maka di jurnalnya adalah, kita tulis dulu tanggalnya, judulnya adalah persediaan kembali. Kenapa persediaan? Karena apa? Kalau persediaan itu udah termasuk sama biaya ongkirnya. Jadi ketika kita membeli, lalu kita ada biaya ongkir termasuk dengan persediaan itu. Nah, itu termasuk pada persediaan. Nah, kenapa? Karena dengan kita membeli persediaan itu juga harus ditambah dengan biaya ongkirnya. Kalau kita tidak membayar ongkirnya, maka persediaan itu tidak nyampe ke kita. Nah, maka dari itu eh, biaya ongkir itu masuk ke persediaan pada saat kita membeli suatu persediaan barang, persediaan barang toko. Nah, jadi persediaannya itu bertambah sebesar 500.000, kita lihat 500.000. Nah, kasnya kita juga berkurang karena kita membayar, gitu. Kita membayar, kita membayar biaya ongkir dengan menggunakan kas kita. Gitu. Next. Nah, di sini pada tanggal 2, yang dimana Agus Mulyono itu telah menerima uang tunai dari Vici Saputra selaku pemilik usaha sebesar 50 juta, yang dimana itu adalah sebagai penambahan modal. Nah, jika sebagai penambahan modal, maka modal kita bertambah. Dan ini 50 juta itu secara kas gitu ya, karena tidak diketahui apakah bank atau kas. Nah, apabila tidak diketahui seperti ini, maka biasanya itu adalah kas ya, dimana kita telah menerima 50 juta secara kas untuk penambahan modal gitu ya. Nah, untuk penambahan modal berarti yang pertama kita harus menulis dulu modalnya bertambah. Modalnya itu bertambah di kredit. Nah, kalau modal kita bertambah di kredit, kita cari dulu modal bertambah sebesar 50 juta. Nah, sebesar 50 juta. Nah, next, modalnya itu berupa apa? Berupa kas gitu ya. Jadi kasnya juga bertambah. Sebesar berapa? Sebesar modal. Nah, sama ya. Next. Oke, next, PT Anugerah Jaya ini mengeluarkan invoice kepada PT Sejahtera, yang di mana syarat pengirimannya adalah shipping point. Kalau shipping point berarti yang membeli, yang akan menanggung biaya pengiriman, di mana kita berarti tidak melakukan apa-apa dengan proses pengiriman, kita hanya mengantarkan barang itu kepada si pengirim. Dan apabila sudah sampai ke si pengirim, barang sudah sampai ke si pengirim, maka kita sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan barang-barang tersebut, barang yang sudah dibeli oleh PT Sejahtera. Nah, di sini juga ada um, termin diskon yang dimana kita akan mendapatkan, si PT Sejahtera ini akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila mereka membayar uh, invoice ini 15 hari dalam rentang 1 sampai 15 hari saat setelah invoice ini terbit gitu ya. Dan setelahnya end of month atau EOM ini adalah batas akhir dari pembayaran invoice ini gitu. Nah,
Kita lihat PT Sejahtera ini membeli apa ke kita? Mereka membeli pulpen dan pensil sejumlah 778.000. Nah, apabila invoice, maka kita memberikan piutang kepada PT Sejahtera. Kita memberikan piutang kepada PT Sejahtera dan kita mendapatkan pendapatan ya, di mana pendapatan di dalam um, tulisan dagang itu adalah penjualan. Nah, setelah kita mendapatkan penjualan dan kita memberikan piutang kepada PT Sejahtera, nah berarti ada persediaan yang berkurang karena kita sudah menjual. Kita sudah menjual yang artinya persediaan kita berkurang sejumlah dengan apa yang sudah dibeli gitu ya. Nah, apabila persediaan kita berkurang, maka beban kita juga akan bertambah. Beban pokok gitu ya. Beban pokok pada penjualan itu juga akan berkurang. Nah, bagaimana cara penjurnalannya kita lihat dulu. Nah, yang pertama kita tulis tanggal berapa? Kita tulis tanggal 3 Mei 2024. Nah, yang pertama piutangnya akan bertambah. Kita lihat piutang dagang bertambah, lalu penjualannya bertambah karena kita sudah memberikan piutang dan dengan piutang tersebut kita menganggapnya sudah menjual kepada PT Sejahtera. Kita cari dulu penjualan kita. Nah, kita sesuaikan. Yang mana penjualannya adalah sesuai dengan invoice. Kita lihat invoice-nya di 778.000. Nah, sama ya, piutang dan penjualan sama. Nominalnya sama sesuai dengan invoice. Nah, kita buat drag down dulu. Oh iya, kita lupa membuat keterangannya. Kita lihat dulu ke invoice pertama yang dimana kita membeli. Nah, berarti kita pembelian persediaan barang dagang. Oke, pembelian persediaan barang dagang melalui utang. Next, di tanggal 1 Mei juga sama. Kita lihat. Nah, di sini ada jasa pengiriman. Oke, kita tulis dulu pengiriman shipping point dari PT PT Kurir Cepat. Atau PT Kurir Cepat ini dari PT Sinar Sinar Sempurna, yang dimana kita mengirimkan barang dari PT Sinar Sempurna melalui PT Kurir Cepat gitu ya. Sinar Sempurna. Pembayaran ongkir shipping point. Next di sini tanggal 2 kita lihat yang sebelumnya. Nah, itu adalah penyetoran modal ya. Terus penyetoran modal dari pemilik usaha. Penyetoran modal berupa kas dari pemilik usaha. Nah, ini yang tadi ya, yang mana kita mendapatkan uh, memberikan piutang kepada orang, kepada, kita lihat dulu, nah kepada PT Sejahtera. Oke. Piutang PT Sejahtera. Penjualan dari PT Sejahtera. Nah, next. Nah, perusahaan dagang kita harus mengetahui juga setelah piutang dan penjualan, kalau kita menjual barang ada 4 jurnal yang harus dicatat, yang dimana adalah piutang atau kas sesuai dengan invoice-nya. Lalu ada penjualan, kita penjualan itu juga sesuai dengan invoice. Lalu ada HPP dan persediaannya, di mana HPP dan persediaan itu sesuai dengan buku besar pembantu kita, yang mana buku besar pembantu kita adalah buku besar pembantu persediaan. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang di mana eh, ini adalah rekapan dari proses jual beli terhadap persediaan kita, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat yang di mana di sini mereka itu membeli.
barang sebanyak pulpen 8 box dan pensil 9 box. Nah, kita di sini lihat. Nah, di sini sesuai pulpen 8 box dan pensil 9 box. Yang di mana jika ini ditambahkan maka itu adalah HPP-nya gitu ya. Ini adalah HPP ini. HPP-nya, HPP dari pulpen dan pensil sebesar 360.000. Yang dimana jika ditambahkan adalah kita bisa tulis di sini ini ditambah dengan ini. Nah, itu adalah sama dengan 720.000. Di mana akun pertama adalah beban pokok penjualan. Gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan gitu ya. Mana ini adalah harga awal kita 720.000 ini adalah harga awal kita membeli atau sebagai modal gitu ya. Modal kita untuk membeli pulpen dan pensil tadi itu adalah sebesar 720.000. Nah, itu adalah harga pokoknya. Nah, setelah harga pokok itu bertambah di debit atau bebannya itu bertambah di debit, maka yang bertambah di kredit itu adalah persediaan kita. Karena persediaan kita itu berkurang sejumlah 720.000. Gitu. Kalian cari persediaan sebesar 720.000. Nah, ini adalah penjualan dari PT Sejahtera. Ini juga sama, kita diajak. Lalu ini kita lengkapkan. Di sini juga jangan lupa kita lengkapkan. Copy aja. Next. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada invoice. Kita mengeluarkan invoice kepada PT Sukacita yang artinya kita eh, menjual juga, menjual barang sama seperti yang sebelumnya kita sudah lakukan gitu ya. Kita sudah menjual barang kepada PT Sukacita, kita mengeluarkan piutang kepada PT Sukacita dan persediaan kita juga berkurang sebanyak 7 box buku sebanyak 7 box, persediaan kita berkurang. Yang pertama kita menulis piutang terlebih dahulu ya. Mana piutang kita adalah sebesar 3.850 dan penjualan kita juga dianggap 3,8 sama seperti piutangnya. Lalu setelah itu kita mencatat harga pokok penjualannya yang sesuai dengan HPP yang ada di buku besar pembantu. Nah, HPP itu em, pasangannya adalah dengan persediaan, di mana persediaan kita berkurang. Itu. Kita lihat ini tanggal berapa. Ini tanggal 3 masih sama. Kita copy aja. Kita copy. Copy. Pertama adalah piutang, sama seperti di atas. Piutang dagang dan penjualan. Penjualan. Kita cari penjualan. Penjualan. Nah, penjualannya itu sebesar berapa? Kita lihat invoice-nya. Nah, itu sebesar 3.850. Nah, oke. Next, ada harga pokok penjualan. Kita lihat harga pokok penjualan dan persediaan. Harga pokok penjualannya itu berapa? Kita bisa lihat di buku besar pembantu. Nah, di sini harga pokok persediaannya adalah harga pokok penjualannya adalah di 3.500.000 yang mana kita sudah membeli buku dengan 7 box seharga 500.000 dan jika dikali itu adalah 3,5 juta. Nah, itu adalah modal kita. Next, itu adalah sebesar 3.500.000. Nah, ini ya, 3.500.000. Oke, next. Di sini kita akan tulis juga keterangannya, jangan lupa ini adalah piutang dari, kita lihat dari siapa? Dari PT Sukacita. Sukacita. Nah, ini adalah penjualan dari PT Sukacita. Nah, ini salah tulis. Kita copy ke bawah. Nah, kita copy dulu. Oke, next. Nah, next. Oh ya, di sini juga kita perlu mengetahui bahwa kita memberikan diskon kepada PT Sukacita
dengan termin 2 per 3 N per 10, yang dimana kita berarti memberikan diskon kepada PT Sukacita sebesar 2% apabila PT Sukacita ini membayar tagihannya dengan rentang waktu 1 sampai 3 hari setelah invoice ini keluar, dan batas akhir pembayarannya adalah 10 hari setelah invoice kita keluar. Nah, di sini bisa kita lihat 10 hari itu didapat dari N per 10 dan 2 per 3 itu adalah 2% setelah invoice ini keluar gitu. Dan di sini juga kita perlu mengetahui bahwa syarat pengirimannya adalah destination, dan apabila destination kita berarti menanggung menanggung proses pengiriman dari buku sebanyak 7 box ini gitu ya. Destination itu berarti penjual yang menanggung proses pengiriman dari pembelian yang sudah dilakukan oleh PT Sukacita. Nah, di sini next kita bisa lihat. Nah, ini adalah uh, kwitansi dari pengiriman atas pemesanan dari PT Sukacita itu buku 7 box, yang dimana buku 7 box itu adalah 8 kilo, dihitungnya 8 kilo oleh PT Kurir Cepat, yang dimana kita juga membayarnya dengan kas gitu ya. Dan apabila kita menanggung proses penjualan kita, maka jurnalnya akan berubah menjadi eh, beban angkut penjualan gitu ya. Nah, beban angkut penjualan dan kasnya itu berkurang di kredit, dan bebannya itu juga bertambah di debit. Gitu. Karena beban itu mengurangi ekuitas, maka beban bertambah di debit. Tuh, kita cari dulu. Oke, beban kita cari. Nah, beban angkut penjualan dan kas. Karena kita membayarnya melalui kas. Ya, ini adalah 200.000 sama. Oke, itu ya. Dan ini keterangannya adalah dia ongkir FOB Destination PT Sukacita. Nah, ini kita sesuaikan. Oke, next. Kita lengkapkan dulu ininya. Next, invoice selanjutnya. Nah, di sini ada kwitansi ya, di mana kita PT Sinar Sempurna ini mengeluarkan kwitansi kepada kita sebagai PT Anugerah Jaya. Nah, apabila PT Sinar Sempurna mengeluarkan kwitansi, berarti kita sudah membayar apa yang sebelumnya menjadi hutang kita, gitu ya. Dan kita membayarnya itu sebesar 6 juta. Seharusnya kita membayar sebesar 6,8 gitu ya. Namun karena ada diskon, kita membayar hanya sekitar 6,6 gitu ya. Nah, diskonnya ini dapat dari mana? Diskonnya itu dapat dari 2% tadi. Yang dimana kita di sini membayar pada rentang 1 sampai 5 hari setelah invoice sebelumnya itu keluar. Nah, kita lihat invoice sebelumnya. Nah, info sebelumnya itu keluar pada 1 Mei 2024. Nah, kita membayarnya itu pada, kita lihat, nah ini pada 4 Mei. Yang di mana 1 pada 4 Mei itu, 1 ke 4 Mei itu rentangnya adalah 3 hari. Yang dimana kalau 3 hari itu masuk masuk ke dalam termin diskon. Nah, termin diskonnya itu sebesar berapa? Sebesar 2%, 2/5 itu ya. Sebesar 2% dari total pembelian yang sudah kita lakukan. Nah, jadi total diskon ini didapat dari total pembelian dikali dengan 2%, yang dimana hasilnya adalah 136.400. Nah, bagaimana cara penjualannya? Nah, yang pertama, kita lihat dulu tanggal berapa? 4 Mei. 4 Mei, Mei 2024. Nah, di sini kita mencatat hutang kita. Hutang kita itu berkurang di debit. Jika hutang berkurang, maka tentunya ditaruh di debit ya. Kita lihat di sini karena itu sesuai dengan eh, jurnal sudah kita tulis di tanggal 1 ini. Mana ini pembelian persediaan barang dagang. Nah, apabila kita sudah membayar, maka hutang kita akan berkurang. Itu kita cari hutang kita, hutang.
Stoknya itu berkurang sebesar berapa? Sebesar ini tadi, sebesar 6,82. Kita membayarnya melalui apa? Melalui kas. Kas dan di situ ada diskon ya. Nah, diskon. Kenapa diskon itu masuk ke akun persediaan? Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa diskon itu masuk ke persediaan karena diskon itu mengurangi nilai dari persediaan. Nah, nilai itu bukan jumlah dari persediaan tersebut, melainkan harga dari persediaan tersebut yang telah kita beli. Maka dari itu, diskon akan masuk ke persediaan apabila kita membeli suatu persediaan gitu. Nah, kasnya itu sebesar berapa? Kita lihat besar nih, sebesar 6,6. Cara untuk mendapat diskonnya adalah dengan cara ini dikali dengan 2% tadi. Kali 2%. Nah, 136.400 gitu ya. Jadi diskon yang kita dapatkan adalah sebesar 136.400. Nah, mengapa persediaan itu di kredit? Karena ini persediaan itu termasuk diskon ya. Jika diskon maka akan mengurangi nilai dari persediaan tersebut. Apabila aset berkurang maka berkurangnya di kredit. Nah, gitu ya. Oke, next di sini kita tulis karena pembayaran persediaan barang dagang juga kalau ada typo sedikit kita perbaiki dulu pembayaran dan diskon persediaan barang dagang sebesar 2%. Nah, oke, ini kita copy juga jangan lupa. Nah, oke, next. Nah, invoice selanjutnya. Nah, PT Sejahtera itu mengeluarkan pembelian gitu ya, di mana mereka PT Sejahtera itu mengembalikan barang yang sudah mereka beli kepada kita gitu ya. Nah, berapa yang dikembalikan? Yang dikembalikannya itu adalah sebesar 92.000 gitu ya. Jadi PT Sejahtera mengeluarkan nota retur pembelian dan yang dikembalikan itu sebesar 92.000 yang dimana itu adalah pulpen sebanyak satu box dan pensil sebanyak satu box gitu ya. Dan di sini apabila kita menerima retur pembelian maka yang pertama piutang kita atas PT Sejahtera itu akan berkurang gitu ya karena mereka mengembalikan persediaannya sebelumnya sudah dibeli gitu. Dan apabila piutangnya berkurang, maka di situ ada akun baru yaitu retur atau ini ya persediaan gitu. Dan karena bukan maaf bukan persediaan tapi retur penjualan karena kita sudah menjual kepada PT Sejahtera tapi dikembalikan. Jadi retur penjualan gitu ya. Itu adalah retur penjualan di sisi kita sebagai penjual gitu ya. Jadi piutang kita berkurang, piutang kita terhadap PT Sejahtera itu berkurang ya dimana jika piutang berkurang berkurang di kredit kita tulis saja ini adalah tanggal 5 Mei. Nah, piutang berkurang di kredit, kita tulis piutang berkurang di kredit sebesar berapa? Sebesar invoice-nya, lalu ada retur gitu ya, retur penjualan. Kita lihat di sini ya. Nah, retur penjualan sebesar berapa? Sebesar piutangnya sama. Dan apabila kita orang itu meretur barang, maka persediaan kita akan nambah gitu ya. Jika persediaan nambah, maka persediaan nambah di debit gitu. Nambahnya sebesar berapa? Kita bukan lihat dari invoice, tapi kita lihat dari besar persediaan kita. Nah, kita lihat, nah, nambahnya itu sebesar 85.000 gitu ya, karena biaya eh, HPP kita adalah sebesar pulpen 45.000 dan pensil 40.000. Apabila ditambahkan adalah sebesar 85.000. Jadi persediaan kita bertambah sebesar 85.000. Oke, 85.000. Nah, 45.000 dan ini sebenarnya kita tinggal balik dari zona sebelumnya gitu ya di sini. Nih.
Jurnal sebelumnya mengatakan bahwa piutangnya itu dibalik ke kredit karena berkurang, lalu penjualannya itu diubah menjadi retur penjualan, dan harga pokok penjualannya itu diubah ke kredit dan persediaannya diubah ke debit. Mengapa? Karena persediaannya bertambah. Apabila persediaan bertambah, maka harga pokok penjualannya akan berkurang atau bebannya akan berkurang karena persediaannya kembali ke kita gitu ya. Kita cari harga pokok penjualan. Nah, penjualan sebesar berapa? Sebesar persediaannya. Sama. Kita drag lagi, lalu di sini keterangannya adalah retur dari PT Sejahtera. Kopi, kopi, kopi. Nah, oke. Next. Oh ya, ini jangan lupa. Juga penting. Next. Setelah kita melakukan retur penjualan, di sini ada kita mengeluarkan kwitansi kepada PT Sukacita. Yang dimana apabila kita mengeluarkan kwitansi, berarti PT Sukacita itu telah membayar apa yang sudah ditagihkan gitu ya. Nah, kita lihat invoice sebelumnya. Kita lihat, nah ini dia. Di mana kita mengeluarkan invoice ke PT Sukacita dengan termin 1% dengan syarat pembayaran apabila pembayaran itu dilakukan 1 sampai 2 hari setelah invoice ini keluar gitu ya. Kita lihat di sini adalah tanggal 3 Mei gitu ya. Kita lihat di sini ini sudah tanggal 6 Mei ya, di mana apabila sudah tanggal 6 Mei itu udah 3 hari. Udah 3 hari setelah invoice itu keluar. Apabila sudah 3 hari, maka PT Sukacita ini tidak mendapatkan diskon sebesar 1% tadi sesuai dengan termin diskon di invoice. Jadi, apabila tidak ada diskon, maka tentunya um, penjurnalannya itu hanya kita mendapatkan kas, gitu ya. Kita mendapatkan kas dan ketika kas kita bertambah, maka piutangnya dari PT Sukacita itu akan berkurang gitu. Kita tulis dulu di jurnal 6 Mei 2024. Nah, kita tulis kasnya bertambah, lalu piutangnya juga akan berkurang. Ya. Nah, kasnya itu bertambah sebesar berapa sesuai dengan invoice-nya. Karena dia itu bayarnya lewat kas. PT Sukacita itu bayarnya lewat kas gitu ya. Kan masuknya ke akun kas. Oke. Piutangnya itu bertambah berkurang sebesar berapa? Sebesar kas yang sudah diterima. Itu. Next, kita samakan dulu. Lalu di sini kita kasih keterangan pembayaran dari PT Sukacita. Sesuaikan juga tanggalnya, jangan lupa. Oke, next. Nah, di sini PT Tulis Jaya mengeluarkan invoice kepada kita PT Anugerah Jaya. Nah, di sini berarti kita membeli persediaan barang kita kepada PT Tulis Jaya yang dimana adalah sebesar 1,5 juta rupiah gitu ya. Dan apabila kita membeli barang persediaan, maka persediaan kita akan menambah. Persediaan kita akan bertambah gitu ya. Dan di sini kita lihat, di sini kita bayarnya lewat apa sih? Kita ternyata bayarnya lewat utang. Itu. Jadi persediaan kita nambah dan hutang kita juga bertambah. Bertambahnya sebesar berapa? Sebesar 1,5 tadi. Tulis dulu. Ini adalah tanggal berapa? Kita lihat tanggal 7 Mei 2024. 7 Mei 2024 persediaan kita nambah dan hutang kita juga bertambah. Nah, tambahnya sebesar berapa sesuai dengan invoice ya. Nah, ini dia. Tambah sebesar 1,5 juta. Ya, kita sesuaikan pembelian persediaan di PT Tulis Jaya. Benar ya? Nama perusahaannya PT Tulis Jaya ya.
Kita copy. Nah, udah ya. Next. Nah, di sini kita perlu memperhatikan juga di sini syarat pengirimannya adalah destination, dan apabila destination berarti PT Tulis Jaya lah yang bertanggung jawab atas pengiriman dari 5 item atau 5 jenis em, barang yang sudah kita beli ini. Yang dimana ketika destination berarti kita tidak perlu mencatat karena itu adalah urusan PT Tulis Jaya sebagai penjual. Kita sebagai pembeli hanya menerima barang yang sudah dikirimkan oleh PT Tulis Jaya. Nah, di sini kita bisa lihat, sini juga ada retur sebesar 1% apabila kita sudah membayarnya dengan rentang 1 sampai 2 hari setelah invoice ini keluar, gitu ya. Jadi ada batas akhirnya juga adalah 10 hari setelah invoice ini keluar, batas akhir pembayaran, gitu ya. Oke, next. Di sini ada nota retur pembelian. Kita meretur pembelian kita yang sudah kita lakukan kepada PT Tulis Jaya pada tanggal 9 Mei. Nah, nih, pada tanggal 9 Mei kita meretur em, barang kita yang sudah kita beli seharga 690.000 gitu ya. Apabila kita em, meretur meretur em, persediaan kita, maka tentunya persediaan kita berkurang. Dan apabila persediaan kita berkurang, maka hutang kita yang sebelumnya itu sebesar segini akan berkurang sebesar 690.000 gitu ya. Berkurang sebesar retur yang sudah kita lakukan. Tuh, next. Kita tulis dulu di jurnalnya, itu adalah tanggal 9 Mei, 9 Mei 2024. Itu ya, itu persediaan kita berkurang dan hutang kita berkurang. Nah, di sini hutang kita berkurang, hutang itu berkurang di debit, dan aset itu berkurang di kredit. Berkurangnya sebesar berapa? Sesuai dengan invoice, yaitu sebesar 690.000. 190.000 sama ya, persediaannya berkurang sebesar 690.000 dan utang kita juga berkurang sebesar 690.000. Nah, kita sesuaikan akunnya. Ini adalah retur pembelian di PT Tulis Jaya. Oke, jangan lupa tanggalnya. Oke, next. Nah, di sini kita membayar kepada PT Tulis Jaya sejumlah 868.000. Nah, mengapa sejumlah 868.000 bukan sebesar invoice sebelumnya yaitu sebesar 1,5? Nah, itu karena kita sudah melakukan retur. Nah, kita sudah melakukan retur di sini, kita sudah melakukan retur sebesar 690.000, dan apabila 1,5 ini dikurang dengan 690.000 maka hasilnya adalah 868.000 gitu ya. Jadi kita membayar sebesar 868.000 kepada PT Tulis Jaya dengan menggunakan kas. Dan apabila kita sudah membayar, berarti hutang kita berkurang dan kas kita juga akan berkurang. Ya, oke. Ini kita lihat tanggal berapa? Tanggal 10. Oh iya, kita lihat dulu diskonnya. Apakah ada diskon atau tidak? Gitu ya. Kita lihat di sini, ini adalah 1/2. Di mana 1% setelah pembayaran batas maksimalnya itu adalah 9 Mei berarti ya. 2 hari setelah invoice ini keluar. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kita membayar itu pada tanggal 10 Mei. Dan apabila kita membayar di tanggal 10 Mei, maka kita tidak mendapatkan diskon. Jadi kita membayar full apa yang sudah kita beli sebelumnya. Oke. Berarti di sini hutang kita berkurang. Itu oke, kita lihat tanggal 10. Hutang kita berkurang 10 Mei 2024. Hutang kita berkurang, hutang itu berkurang di debit, dan kas kita juga berkurang. Oke, kas kita berkurang. Kas kita berkurang sebesar berapa? Sebesar 868.000. Itu ya. Kita lihat dulu 868.000. Nah, 868.000 sama seperti hutang. Itu ya. Nah, kita sesuaikan akunnya. Lalu di sini kita tulis pembayaran
Persediaan PT tulis daya. Nah, coba ini juga sama, kita copy aja. Oke, oke, next. Kita lihat di tanggal selanjutnya. Nah, kita lihat di tanggal selanjutnya. Di sini kita mengeluarkan kwitansi kepada PT Sejahtera. Nah, di sini kita lihat dulu invoice sebelumnya yang sudah kita keluarkan untuk PT Sejahtera. Kita lihat. Nah, invoice-nya adalah 778.000 dengan termin diskon 2% apabila sudah dibayarkan dengan rentang 1 sampai 15 hari setelah tanggal 3 Mei 2024. Jadi kita lihat terlebih dahulu gitu ya. Apakah PT Sejahtera itu melakukan retur atau tidak? Kita lihat di sini apakah ada retur. Oke, ternyata PT Sejahtera itu mengeluarkan retur pembelian terhadap barang yang sudah dibeli pada kita, Anugerah Jaya sebesar 92.000. Jadi returnya adalah sebesar 92.000. Apabila returnya sebesar 92.000, berarti itu akan mengurangi invoice-nya. Nah, mengurangi 778.000. Oke, jadi dia hanya perlu membayar sebesar Rp686.000 gitu ya. Dan di sini PT Sejahtera juga mendapatkan diskon sebesar 2% gitu ya, sesuai dengan termin diskon. Nah, invoice yang sudah keluar itu sebelumnya pada tanggal tadi kita lihat tanggal 3 Mei. Dan di sini pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 11 Mei. Nah, pada tanggal 11 Mei berarti itu berada pada rentang diskon. Itu ya, rentang diskon 1 sampai 15 hari setelah tanggal 3 Mei tadi ya. Di mana apabila hal tersebut terjadi berarti kita berhak memberikan diskon kepada PT Sejahtera. Nah, diskon itu sebesar berapa? Sebesar 2% dari penjualan yang sudah kita lakukan gitu ya. Jurnalnya gimana sih cara tulis jurnalnya? Yang pertama tentunya kas kita akan bertambah, lalu ada potongan penjualan itu sebesar 13.000 tadi, dan piutang kita terhadap PT Sejahtera juga akan berkurang gitu ya. Oke, kita catat dulu tanggal berapa? Tanggal 11 Mei 2024. Oke, 11 Mei 2024 yang dimana piutang kas kita bertambah, lalu ada potongan penjualan juga. Kita lihat potongan penjualan, mana dia potongan penjualan, kita lihat, kita cari dulu. Nah, potongan penjualan, lalu di sini ada piutang, piutangnya berkurang. Oh ya, salah, piutang ya, bukan persediaan piutang dagang. Nah, kasnya itu bertambah sebesar berapa? Kas kita mendapatkan kas sebesar 672.000. Nah, 72.000, potongannya sebesar berapa? Sebesar 686.000 ini dikali 2% sesuai dengan termin diskon. Nah, 13.000. Nah, di sini kenapa potongan penjualan di debit? Karena itu akan mengurangi penjualan kita nantinya gitu ya. Maka potongan penjualan akan berada di debit karena eh, saldo normal dari penjualan itu berada di kredit. Apa yang akan mengurangi penjualan kita? Karena diskon itu kan mengurangi penjualan kita gitu ya. Apabila mengurangi saldo di kredit, maka eh, akan bertambah di debit gitu ya. Jadi potongan penjualan ini akan mengurangi penjualan kita terhadap PT Sejahtera sebesar 13.000 gitu. Nah, untuk piutangnya sesuai dengan invoice, nah invoice-nya 686.000 gitu. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, di sini eh, pendapatan penjualan dari PT Sejahtera. Diskon penjualan PT Sejahtera. Oke, ini sama pendapatan penjualan dari PT Sejahtera. Oke, jangan lupa ini disesuaikan. Ini disesuaikan. Oke, next. Di sini ada PT Alat Abadi mengeluarkan invoice kepada kita sebagai
pembeli. Kita di sini sebagai pembeli, kita membeli, nah kita membeli meja, rak, buku, dan lemari. Nah, ini adalah peralatan kita, peralatan untuk menunjang em, penjualan-penjualan kita, di mana kita meja ini dapat kita manfaatkan untuk eh, meletakkan barang-barang dagangan kita atau barang-barang persediaan kita. Nah, di sini kita membeli sebesar 101.160.000 rupiah. Yang dimana syarat pengirimannya adalah destination. Kalau destination berarti PT Alat Abadilah yang akan bertanggung jawab dengan pengiriman meja, rak buku, dan lemari ini. Jadi kita tidak perlu mencatat um, proses pengirimannya. Yang perlu mencatat itu adalah PT Alat Abadi. Gitu. Nah, di sini berarti apabila PT Alat Abadi mengeluarkan invoice, berarti kita belum membayar. Jika kita belum membayar, berarti kita berhutang kepada PT Alat Abadi. Dan apabila kita berhutang, kita mendapatkan apa dari hutang tersebut? Kita mendapatkan peralatan. Nah, jadi peralatan itu bertambah di debit dan hutangnya akan bertambah di kredit. Gitu ya. Jadi penjurnalannya seperti itu. Tanggal 31 Mei, tanggal 31 Mei 2024. Nah, 31 Mei 2024, lalu peralatan kita bertambah, dan hutang kita juga akan bertambah. Tambahnya sebesar berapa? Kita lihat di sini, sesuai dengan invoice, sebesar, kita lihat sebesar 1.160.000. Oke. Peralatannya juga sama, tambah sebesar 1.160.000. Sini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, oke, keterangannya pembelian peralatan dari PT apa tadi? Kita lihat PT Alat Abadi. PT Alat Abadi. Ini juga melalui hutang. Hutang. Oke. Juga jangan lupa di copy. Next. Nah, di sini kita melakukan invoice kepada PT Kaki Seribu gitu. Yang di mana berarti PT Kaki Seribu itu membeli barang dengan kita. Berarti kita menjual barang kita pada PT Kaki Seribu. Kita menjual sebanyak berapa? Kita menjual sebanyak 977.000. Nah, apabila kita menggunakan invoice, berarti kita memberikan piutang kepada kaki seribu, gitu ya, PT kaki seribu. Kita melakukan piutang kepada PT kaki seribu sebesar 977.000, yang dimana itu sudah dianggap sebagai penjualan kita dengan nominal yang sama, yaitu 977.000. Dan apabila persediaan kita berkurang, maka persediaannya akan berkurang di kredit, dan HPP-nya akan bertambah di debit gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita jurnal sebelumnya. Tuh, ini sama. Karena ini adalah proses penjualan barang. Gitu ya. Copy dulu. Piutangnya bertambah di mana? Di debit. Lalu setelah piutangnya bertambah dan penjualannya akan bertambah. Penjualan kita cari penjualan bertambah di kredit. Oke, piutangnya sebesar berapa? Sebesar 977.000 dengan penjualan sebesar 977.000. Oke. Dan apabila kita menjual barang, jangan lupa kita menulis HPP dan persediaan kita, gitu ya. Dan HPP kita lihat di sini. Nah, ini dia. HPP kita sebesar berapa? Sebesar kita lihat, kita bukan melihat sebesar invoice-nya ini, tapi kita melihat di persediaan di buku besar persediaan kita. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, mana dia? Kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini sebesar 910.000 rupiah. Nah, 910.000 rupiah berarti HPP-nya adalah sebesar 910.000 rupiah. Nah, ya, 910.000 rupiah. Oke. 10.000 rupiah, dan persediaan kita juga akan berkurang sebesar sama 910.000 rupiah. Nah,
Setelah itu kita melihat, nah di sini ada surat jalan gitu ya. Apabila surat jalan, di sini kita lihat dulu siapa sih sebenarnya yang menanggung pengiriman ini. Nah, ternyata kita hanya bertugas mengirim gitu ya. Melainkan yang bayar proses pengirimannya itu adalah PT Kaki Seribu. Kenapa seperti itu? Karena di sini syarat pengirimannya adalah shipping point. Apabila shipping point berarti yang membayarnya adalah yang membeli, yang bertanggung jawab atas proses eh, ongkir, proses pengiriman barang itu adalah PT Kaki Seribu. Di mana di sini kita hanya bertugas untuk mengeluarkan surat jalan dengan eh, nama produk spidol penghapus correction tape sebanyak total jumlahnya adalah 18 box gitu ya. Di sini kita sebagai pengirim dan penerimanya adalah PT Kaki Seribu. Dan yang membayar proses pengiriman ini berarti adalah PT Kaki Seribu. Itu ya. Oke. Di sini kita cek dulu invoice-nya, kita cek kembali pada proses penjualan. Oh ya, di sini kita belum buat ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan di sini. Ini adalah penjualan barang untuk penjualan barang untuk PT Kaki Seribu. Oke. Oke, jadi kita cek dulu apakah ada yang lewat gitu ya. Kita cek. Nah, kita cek dulu 9. Kita cek 3 Mei. Oke. Oke. Nah, di sini kita ada miss gitu ya. Kita bisa lihat di sini di jurnal kita tanggal 9 Mei yang di mana kita itu memberikan persediaan kita sebesar 690.000 gitu ya. Nah, ini berarti kita sama dengan menjual barang gitu ya. Bukan menjual, tapi kita em, bukan menjual, tapi kita mengembalikan barang kita kepada PT Turis Jaya yang dimana apabila mengembalikan, nah, ini sesuai dengan 690.000, kita cek dulu apakah ini sesuai. Nah, sesuai 690.000 dan jurnalnya, oh ternyata sudah sesuai ya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses perbaikan penjurnalan karena ini sudah sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apakah jurnalnya beres atau tidak. Kita tulis sum. Oke, sum kita jumlahkan semua. Nah, kanan kita lihat. Oke, ternyata sudah beres ya. Dan dari sini, dari proses penjurnalan ini, kita bisa membuat buku besar seperti alur eh, pada proses perusahaan jasa gitu ya. Kita buat buku besar dengan menggunakan pivot gitu ya. Kita pilih insert, kita pilih pivot table, lalu kita cari table range yang ingin kita jadikan referensi. Nah, ini adalah table range yang ingin kita jadikan referensi. Kita kita masukkan tabelnya, kita enter, oke, dan di sini kita mencetak um, apa yang kita perlukan untuk membuat buku besar. Yang pertama adalah tanggal, kita cetak tanggal, lalu ada akun, lalu ada debit kredit, nah, dan keterangan gitu ya. Dan di sini apabila kita membuat buku besar, akun kita dipindahkan ke filter, akun kita dipindahkan ke filter, oke, dan kita mengubah desainnya menjadi tabular form gitu ya. Tabular form gitu. Di sini kita matikan grand totalnya, kita matikan subtotalnya juga. Oke. Dan kita di sini kita bisa lihat, kita sesuaikan dulu, kita pilih akun kas. Nah, akun kas. Nah, ini adalah tanggal-tanggalnya, ini adalah buku besar dari akun kas. Gitu ya. Oke, di sini kita juga perlu menambahkan field, kita menambahkan field, dan kita menambahkan saldo debit.
Bagaimana cara kita menambahkan field? Kita ke pivot table analyze, lalu kita pilih field ini. Lalu kita pilih yang namanya calculated field gitu ya. Dengan nama kita tulis nama saldo debit, formulanya adalah jika saldo debit itu lebih dari kredit, maka debit akan mengurangi kredit. Jika debit tidak lebih dari kredit, maka hasilnya adalah nol. Oke, kita add. Oke, klik OK. Nah, ini udah keluar. Lalu next kita jangan lupa untuk menambah saldo kredit juga ya. Saldo kredit. Saldo kredit. Nah, kalau saldo kredit itu berarti kebalikan dari saldo debit tadi. Di mana jika debit kurang dari kredit, maka kredit akan mengurangi debit. Jika salah, maka nol. Oke, oh, klik OK. Nah, ini udah keluar. Yang mana ini adalah saldo debit dari kas. Ini adalah saldo debit dari kas. Lalu ini adalah saldo kredit dari kas. Oke, itu ya. Di sini kita sesuaikan. Ini kita, oh ya, kita jangan lupa untuk mengcopy ini untuk mencari buku besar di akun lainnya. Cari, ini ada kas, lalu ada persediaan. Nah, persediaan, lalu kita copy lagi. Oh iya, kita copy dulu ya sebanyak sebanyak ininya. Copy, gitu, copy lagi. Nah, sebentar kita cari dulu piutang. Nah, piutang kita di sini piutang kita. Lalu kita copy lagi. Ini adalah setelah piutang itu ada peralatan. Nah, ini adalah peralatan kita. Lalu kita copy lagi. Kita copy lagi. Nah, sini copy lagi. Ini adalah hutang dagang kita. Kita lihat hutang dagang kita. Lalu kita copy lagi. Copy lagi. Nah, kita cari modal kita. Modal kita sebesar segini. Lalu kita copy lagi. Kita copy ya, udah. Jangan berdekatan ya. Jangan berdekatan. Biar ada space. Kita buat space biar pivot table itu tidak error. Ya, oke. Setelah modal, kita lihat di sini ada penjualan. Nah, penjualan kita itu penjualan kita, ini letter penjualan kita. Lalu setelah kita penjualan, ada potongan penjualan kita, copy lagi. Nah, kita copy lagi potongan penjualan, harga pokok dan beban akun, ya. Yang terakhir adalah akun beban akun. Nah, akun beban akun. Ini kita delete. Oke, ini adalah buku besarnya. Oke, ini adalah buku besar dari jurnal yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, setelah kita membuat buku besar, kita bisa membuat neraca saldonya. Kita lihat, kita hanya perlu mengcopy buku besarnya. Oke, terus kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Di sini kita cari pivot table analyze, lalu kita pilih pivot list. Nah, ini kita perlu mengetahui apa sih yang sebenarnya ada di neraca saldo. Nah, sebenarnya di neraca saldo itu tidak perlu ada tanggal. Nah, tidak perlu ada tanggal, lalu debit kreditnya juga tidak perlu kita menggunakan saldo debit dan kredit. Oke, ini aja. Dan untuk akun kita pindahkan ke row. Oke, dan ini keterangan kita bisa hapus. Oke, ini adalah neraca saldo dari PT Anugrah Jaya gitu ya. Kita lihat dulu apakah balance atau tidak. Oke, kita lihat. Ya, ternyata balance ya, berarti sudah benar. Tuh, kita sesuaikan lagi. Oke, kita kasih judul neraca saldo. Nah, neraca saldo dari PT Anugrah
Jaya. Oke, ini adalah neraca saldo dari PT Anugrah Jaya. Oke, jadi di sini seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan, yang dimana kita sudah membuat neraca saldo. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, kita akan membuat laporan keuangan, gitu ya. Jadi dari neraca saldo kita dapat membuat laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan, laporan laba rugi. Laba rugi untuk periode yang berakhir per 31 Mei 2024 untuk PT Anugrah Anugrah Jaya. Oke. Ini mana laporan baru itu ada pendapatan penjualan. Ya, di sana kita lihat di sini rasa saldonya. Nah, kita copy penjualan, copy lalu kita dapat menggunakan rumus sum if untuk mencari berapa sih penjualan kita sesuai dengan rasa saldo. Mana range-nya adalah akun. Jangan lupa untuk string, lalu koma, lalu kita cari apa yang kita mau cari. Kita mau cari penjualan, koma, lalu kita mau menjumlahkan di sisi debit terlebih dahulu. Nah, setelah di sisi debit, kita dapat menjumlahkannya di sisi kredit juga. Jangan lupa. Untuk range sama, jangan lupa di copy, lalu kita mau mencari penjualan, dan kita mau menambahkan ini. Hmm. Oke. Jadi sepertinya ada salah rumus ya. Kita lihat dulu. Apakah ada salah rumus? Oke, pivot table, data field-nya. Lihat dulu, Samsung. Oke, ternyata di sini ada salah ya. Nah, di sini ada salah. Kriterianya adalah bukan di situ, tapi kriterianya adalah ini. Nah, kriterianya ada ini, lalu koma, lalu neraca saldo, dan ini. Oke, enter. Nah, oke. Kita lihat apakah ada yang salah. Nah, di sini laporan keuangannya double ya. Hapus dulu. Hapus dulu laporan keuangannya. Oke, enter. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai. 505 juta. Nah, sama 5 juta, koma 6 juta, 5,6 juta. Oke, setelah itu kita tulis di bawahnya di sini ada retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, di sini retur dan potongan ini akan mengurangi penjualan kita gitu ya. Ini kita menggunakan opsi yang sama, kita copy aja, aja rumusnya, lalu kita ganti di sini C8 ya. Kita ganti C8. Oke, lalu kita drag ke bawah. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Retur penjualannya sebesar 92.000 dan potongannya sebesar 13.000. Nah, sudah benar ya. Di sini kita mau mengurangi terlebih dahulu, kita bikin border yang mana ketika penjualan sudah dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan maka kita akan mendapatkan pendapatan neto. Nah, pendapatan neto itu sebesar berapa? Sebesar, oh ya, ini ditambahin dulu ya. Ini tambahin dulu, lalu ini akan dikurangi. Oke, jadi pendapatan netonya adalah sebesar 5,5 juta. Oke, dan setelah pendapatan neto kita akan menguranginya dengan harga pokok penjualan. Nah, kita copy, lalu kita copy juga rumusnya di atas. Nah, kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya, 5 juta, 5,045. Nah, ini akan mengurangi. Dan ketika udah dikurangi harga pokok penjualan, maka kita akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotornya adalah ini dikurangi dengan Oke, jadi laba kotor kita adalah sebesar 454.000 rupiah. Ya, dan setelah kita mencatat pendapatan, maka kita perlu juga mencatat bebannya. Kita perlu mencatat beban operasional. Nah, kita perlu mencatat beban operasionalnya, di mana beban operasionalnya adalah beban akun penjualan. Oke, beban akun penjualan, kita copy rumus di atas,
Copy terus di atas. Oke, 200.000 kita cek apakah beban akun penjualannya 200.000? Ya, benar ya. Benar 200.000 dan tidak ada beban lagi. Bisa kita lihat di sini bebannya cuma satu. Lalu kita tulis di sini total beban. Total beban operasional. Oke, total bebannya adalah sebesar ya, gitu ya. Dan setelah itu kita mencari pendapatan dan beban lain-lain. Oke. Di sini ternyata pendapatan dan beban lain-lainnya tidak ada karena pendapatannya kita hanya dapatkan dari penjualan dan bebannya hanya kita dapatkan dari beban akun penjualan. Berarti pendapatan dan beban lain-lainnya adalah kosong, ya. Isi kosong ya. Oke, jadi setelah itu kita akan mendapatkan laba bersih. Laba bersih kita sebesar berapa? Sebesar ini laba kotor dikurangi dengan total beban operasional. Laba bersih kita adalah sebesar Rp254.280. Oke, kita buat ini dulu. Dan setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan saldo laba untuk periode yang berakhir per 21 Mei 2024. Oke, PT Anugrah Jaya. Nah, di laporan saldo laba kita perlu mencatat saldo laba 1 Mei, yang dimana uh, saldo laba 1 Mei kita itu adalah nol, gitu ya, nol. Lalu kita mencatat laba kita, laba bersih. Saya copy dulu, copy, lalu kita beri ini, masukkan. Maaf, oke. Tadi ada kesalahan karena tiba-tiba muncul bordernya, kita bordernya itu di akhir aja gitu ya. Dan setelah itu kita apakah ada prive? Kita lihat di sini apakah ada prive atau dividen? Sepertinya tidak ada ya. Terus prive, prive-nya itu nol dan saldo laba pada 31 Mei itu sebesar laba bersih dikurangi dengan prive. Nah, karena tidak ada, maka saldo labanya tetap sebesar Rp254.000. Gitu ya. Ini kita buat tabelnya dulu. Oke. Setelah itu, setelah laporan saldo laba, kita akan membuat laporan posisi keuangan untuk periode akhir 31 Mei 2024. Nah, di sini kita perlu lihat juga ada perbedaan yang dimana laporan laba rugi adalah untuk periode yang berakhir beserta saldo laba, tapi kalau laporan posisi keuangan itu adalah untuk periode akhir yang dimana jadi laporan posisi keuangan ini berlanjut ke periode selanjutnya. Tapi kalau laporan saldo laba dan laporan laba rugi itu hanya di periode itu saja. Tuh, itu perbedaannya ya. Oke. Nah, di laporan posisi keuangan kita mencatat aset kita, aset liabilitas dan ekuitas kita. Di mana aset kita yang pertama adalah kas persediaan piutang dagang dan peralatan. Nah, kita copy, lalu kita copy juga rumus dari satu. Copy rumusnya. Nah, lihat apakah sudah cocok. 46.270. Nah, sudah cocoknya dengan raca saldo. Oke. Nah, untuk persediaan itu tinggal dipencet aja 2 kali. Drag ke bawah. Nah, kita lihat persediaannya 3 juta. Apakah sudah benar? Ya benar. Lalu piutang dagangan 907. Benar. Lalu peralatannya 1 juta. Nah, benar ya. Oke, next setelah aset kita tulis total aset dulu. Total aset kita adalah sebesar sebesar 51 juta. Oke. Next, liabilitas. Nah, untuk liabilitas kita hanya punya utang. Nah, utangnya sebesar 1,1 itu. Nah, kita copy apakah benar? Kita copy dari atas. 1,1 ya sama ya 1,1.
Nah, berarti lia, total liabilitas kita itu sebesar ini sama ya, nggak ada tambahan lagi. Terus setelah itu ada ekuitas. Nah, untuk ekuitas terdiri dari modal. Nah, modal kita, modal kita copy rumus yang di atas juga. Oke. Nah, kita lihat 50 juta, apakah benar 50 juta ya? Jangan lupa untuk ekuitas ada saldo laba juga ya. Saldo laba. Saldo laba kita sebesar 254.000. Oke, jadi ekuitas, total ekuitasnya adalah oke 50 juta. Dan di sini apakah balance? Kita lihat dulu total liabilitas plus ekuitas. Tambahkan ekuitas dan liabilitasnya. Apakah sama? Ya, sama ya. Berarti laporan posisi keuangan kita sudah benar karena sudah balance. Nah, kita tambahkan. Nah, ini ya. Oke, setelah laporan posisi keuangan, kita akan membuat laporan arus kas. Laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 per 31 Mei 2024 untuk PT Anugrah Jaya. Oke. Mana yang pertama kita dalam membuat laporan arus kas kita membuat um, arus kas operasional. Arus kas operasional lalu ini adalah uh, pendapat penerimaan operasional atau pendapatan. Kita tulis arus kas operasional kita mengisi penerimaan pengeluaran untuk beban, pengeluaran untuk beban dan dan uh, pemasukan dari aktivitas operasional. Di sini kita ganti saja pengeluaran dari aktivitas operasional. Nah, setelah itu kita akan membuat arus arus kas operasional itu ya. Oh, total arus kas operasional. Total arus kas operasional. Setelah arus kas operasional, kita membuat arus kas investasi. Ini adalah pengeluaran untuk aset tetap. Lalu ada total arus kas investasi. Yang terakhir ada arus kas pendanaan. Nah, itu dapat dari masukan dari aktivitas pendanaan. Oke, total arus kas pendanaan dan yang terakhir kas awal periode dan kas akhir periode. Oke, sini kita perlu cari dulu. Yang pertama kita akan mencari pemasukan dari aktivitas operasional. Nah, di sini kita laporan arus kas itu sumbernya dari buku besar kas. Kita lihat buku besar kas. Nah, ini adalah buku besar kas ya. Kita bikin koma dulu biar lebih mudah dilihat. Oke. Nah, kita perlu menanda, menanda salah 5. Ini berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita perlu menandai 7 aktivitas dari arus kas ini untuk memilih apakah yang ini
itu masuknya ke pendanaan atau investasi atau operasional gitu ya. Kita lihat di sini pembayaran ongkir shipping point yang di mana kalau pembayaran ongkir shipping point itu berkaitan langsung dengan operasional kita. Jika operasional kita mau bayar berarti uang kita keluar untuk proses operasional. Jika uang kita keluar untuk proses operasional berarti kita akan singkat dengan OK atau operasional keluar gitu ya. Dan juga sama pembayaran persediaan berarti kita mengeluarkan uang untuk proses um, perdagangan kita ya. Kita mengeluarkan uang lalu di sini pendapatan penjualan kita mendapatkan pendapatan dari penjualan kita. Jika kita mendapatkan pendapatan dari proses penjualan yang termasuk operasional berarti itu adalah uang masuk. Ya, operasional masuk. Nah, di sini ada penyetoran modal. Penyetoran modal ini berarti masuk ke pendanaan. Kalau masuk ke pendanaan, berarti masuk ke pendanaan masuk, bukan pendanaan keluar, gitu ya. Kalau pendanaan keluar itu seperti privé, tapi di sini tidak ada privé. Next, di sini ada biaya ongkir FOB destination. Nah, kalau biaya ongkir sudah seperti yang sebelumnya, yaitu OK, gitu ya. Nah, pembayaran persediaan barang juga OK sama dan pembayaran dari PT Sukacita. Nah, pembayaran dari PT Sukacita berarti OM gitu ya, karena kita mendapatkan pendapatan dari PT Sukacita. Itu ya. Oke. Di sini kita menggunakan rumus sum if sama sum if. Sum if range-nya itu adalah ini kita string lalu kita koma lalu kita mencari OM koma apa yang perlu ditambahkan yang perlu ditambahkan saldo debit yang pertama string lalu koma kurung plus sum if lagi jangan lupa kita untuk menambahkan yang saldo kredit gitu ya ini lalu koma lalu OM juga sama koma lalu kredit enter nah apakah benar kita lihat nah operasional masuk kita mencari operasional masuk ya ini ditambahkan dengan ini apakah benar kita perlu mengeceknya terlebih dahulu kita cek dulu ini ditambah dengan oke ini ditambah dengan ini 452280. Oke, sama ya. Jadi udah benar. Lalu next kita mencari kita copy. Kita mencari operasional keluar ya di sini. Operasional keluar itu ada di H H5 ya. Jadi kita ganti saja yang di tengah, kita ganti di H5. H5 ini juga sama. H5. Nah, ini adalah eh, pengeluaran dari aktivitas operasional. Lalu ini dikurangi dengan ini. Hasilnya adalah min 3.700.000 untuk pengeluaran. Untuk aset tetap, apakah ada? Kita lihat di sini, apakah ada? Iya, ternyata tidak ada karena di sini tidak ada pembelian aset tetap ya uh, di buku besar kasnya. Oke, jadi sudah tidak ada, berarti ini nol, ini juga nol. Oke, untuk aktivitas pemasukan dari aktivitas pendanaan kita lihat di sini kita copy tulisan di atas, lalu kita cari pendanaan. Nah, ini adalah pendanaan masuk yaitu pada H7. Ya, kita cari berarti H7. Kita ganti saja tengahnya, kita ganti jadi H7. Oke, lalu berarti total kas pendanaannya adalah sebesar segini. Buat buat dulu, kas awal periodenya adalah nol karena ini perusahaan baru. Lalu kas akhir periodenya berarti total arus kas ditambah dengan total arus kas investasi ditambah dengan total arus kas pendanaan. Nah, udah sama ya. Jadi untuk mengetahui apakah arus kas ini sudah benar atau belum, kita perlu melihat di laporan posisi keuangan. Nah, nih, kasnya sudah sama sebesar 46 juta dan di sini laporan arus kasnya juga sama sebesar 46 juta. Jadi laporan arus kas sudah benar gitu ya. Kita buat tabel. Nah, ini ya. Kita ini dulu dibuat-buat dulu. Oke. Oke, sudah jadi ya. Nah, di sini
Sebelum kita mengakhiri, kita juga perlu mengecek apakah laporan laba rugi ini sudah benar, apakah laporan saldo labanya sudah benar, apakah laporan posisi keuangan sudah benar, dan laporan arus kasnya sudah benar. Kita perlu mengecek kembali gitu ya. Di sini kita bisa ngecek di neraca saldo dan buku besar gitu ya. Nah, yang pertama, penjualan. Penjualannya itu sebesar 5,6. Itu ya. Kita cek di neraca saldo 5,6. Ya, benar ya. Penjualan 5,6. Kita cek juga di buku besar, kita cek, kita cari penjualan. Nah, di sini apabila kita tambahkan, nah, ini adalah sama 5,6. Jadi sudah benar ya. Oke, next. Di sini ada retur penjualan. Retur penjualan. Kita cari retur penjualan itu sebesar 92.000 di sini ya. Kita cek ini ada 92.000 juga. Lalu di sini ya sama 92.000 berarti sudah benar. Untuk potongan penjualan, kita lihat buku besarnya, potongan penjualan 13.720 gitu ya. Di sini sama 13.000 dan di sini sama berarti sudah benar. Ini oke. Untuk pendapatan ini didapat dari penambahan ini, jadi dapatnya segini, lalu pendapatannya itu dari penjualan dikurangi dengan 105.000 ini. Lalu untuk harga pokok penjualan, kita lihat harga pokok penjualan di sini 5.045.000. Udah sama ya, tapi kita perlu mengecek kembali di buku besar. Kita lihat di sini. Nah, sini ada saldo debit, kita tambahkan dulu semuanya. Tambahkan dulu, tambahkan, sudah ditambahkan, lalu kita akan menguranginya. Oke, sama ya. Kita buat 5.045.000. Kita lihat 5.045.000 sama. Berarti sudah benar gitu ya 5 juta. Dan laba kotor kita dapatkan dari hasil hasil pengurangan dari pendapatan itu dengan harga pokok penjualan. Ini sudah benar ya. Lalu beban akut penjualan. Kita lihat beban akut penjualan di sini sudah benar atau belum? Nah, 200.000 udah benar ya, sama. 200.000. Kita lihat di buku besar, 200.000 sama juga ya. Nah, udah sama berarti laporan laba rugi kita sudah benar. Oke. Next, laporan saldo laba. Di sini, laba bersihnya kita dapatkan dari laporan laba rugi. Yang di mana laba bersih kita dapatkan dari em, proses penjualan gitu. Tadi ya, pendapatan dikurangi beban operasional. Dan ini tentunya sudah benar karena yang di sini semuanya sudah benar dan sesuai dengan neraca saldo dan buku besar. Jadi laba bersih yang didapatkan sudah benar. Dan saldo labanya adalah 254.000. Benar ya? Oke, next. Di sini ada laporan posisi keuangan. Di mana? Di sini cash. Cashnya itu 46 juta. Kita lihat di sini. Buku besarnya, kita lihat buku besar cash. Bahkan seperti biasa, dan kita kurangkan. Nah, 46.270. Sama ya, 46.270, 680. Sama. Oke, kita cek neraca saldonya apakah sama? Sama. Oke, next. Kita akan mencari persediaan gitu ya. Nah, untuk mengetahui eh, apakah sudah benar, kita bisa melihat di buku besar pembantu persediaan gitu ya. Yang dimana di sini total balance-nya dari proses pembelian dan penjualan adalah 3.006.600. Kita lihat di sini, apakah benar? Ya, 3.006.600. Selain itu, kita juga bisa lihat di buku besar persediaan. Lihat di sini, kita temukan dulu, lalu kita kurangi seperti biasa. Oke, sama ya. Sama ya. Oke, 3.606.600 dengan raca saldo juga sama dan laporan keuangannya juga sama. Next, piutang. Piutang dagang 977. Jika dilihat dari raca saldo sudah sama, tapi kita perlu melihat buku besarnya. Nah, kita lihat di sini, kita tambahkan dulu. Oke, lalu kita kurangi. 977.000. Nah, sama ya. Dan untuk peralatan, kita lihat peralatan 1.160 ini sama ya 1.160. Kita lihat juga di buku besar peralatannya sama 1.160. Oke. Next, untuk hutang dagang apakah sama 1 juta? Nah, sama ya 1 juta. Kita lihat juga ini hutang dagangnya. Kita lihat. Oke, lalu kita kurangi. Nah, 1.160. Nah, 1.160 apakah sama? Kita lihat 1.160 sama. Dan di sini juga 1.160. Oke, next. Untuk modal 50 juta. Apakah sama 50 juta?
50 juta sama. Oke, untuk buku besar apakah sama? Kita lihat di sini. Oke, ternyata sudah sama ya, 50 juta. Jadi sudah benar. Dan untuk saldo laba ini kita dapatkan dari sini ya. Jadi connect antara laporan laba rugi, laporan saldo laba dan laporan posisi keuangan. Dan semuanya berarti sudah benar dan sesuai dengan neraca saldo dan buku besar. Oke, next laporan arus kas. Nah, laporan arus kas laporan arus kas itu sumbernya dari buku besar kas gitu ya. Buku besar kas itu adalah ini. Di mana yang pertama kita mencari pendanaan masuk dulu, pendanaan masuk. Operasional masuk, sorry. Pemasukan dari aktivitas operasional. Masukan ada dua di sini, ini dan ini ya. Dan oke, jika itu ditambahkan, kita lihat. Oke, kita lihat apakah sama. 4.522. Oke, sama ya. 4.522. Lalu, untuk pengeluaran, kita cari pengeluarannya. Ini dikurangi ini, lalu kita kurangi. Bukan dikurangi ya, mohon maaf. Tapi ditambah. Ya, tambah, lalu ditambah ini juga. Ditambah semua yang termasuk operasional keluar. Nah, 8.251. Kita lihat apakah sama. Ya, sama ya. Pengeluaran ini didapat dari pemasukan dikurangi pengeluaran gitu ya. Harus investasi, apa tidak ada, kita cek. Ya, di sini tidak ada investasi karena kita tidak membeli aset tetap menggunakan kas gitu ya. Oke, next. Sini ada pendanaan masuk. Pendanaan masuk. Kita lihat di sini, pendanaan masuknya itu dari mana? Nah, ternyata pendanaan masuknya itu dari penyetoran modal, gitu ya, sebesar 50 juta. Apakah sama 50 juta? Sama, gitu ya. Dan untuk kas akhir periode, apakah sama juga dengan laporan posisi keuangan di kas, di posisi aset? Nah, ternyata sama, gitu ya. Jadi, laporan arus kasnya sudah benar. Nah, dengan kata lain, proses penjualan kita, proses buku besar kita, proses neraca saldo, dan laporan keuangan kita sudah benar semua. Dengan kata lain, laporannya sudah sesuai dengan eh, PSAK gitu ya. Jadi, eh, segitu saja atas video yang sudah saya sampaikan, video dan mulai dari proses penjualan di perusahaan dagang, bagaimana cara membuat buku besarnya, neraca saldo, dan laporan keuangan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.